Baik, selamat malam, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya bagi seluruh pemirsa Joko Bayu Channel dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, Alhamdulillah bahwa malam hari ini saya boleh bisa berjumpa dengan seorang dramawan muda yang sementara dalam tanda kutip naik daun, Mas Idam ya. Jadi saya perkenalkan narasumber saya, Mas Idam. Nanti saya akan berbicara khususnya seputaran perkembangan teater di kota Solo dan sekitarnya di Jawa Tengah maupun Indonesia. Karena beberapa waktu terakhir ini Mas Idam sudah mulai dikenal di masyarakat publik di Indonesia khususnya. Baik, selamat malam Mas Idam. Malam Pak Joko. Pripun kabari Mas? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Idam sudah menerima saya bersama kru Mas Owot dengan Mas Cepot, bersama juga ditemani Mas SB Darmawan. Ini kita liputan di rumah ponakan saya, itu Mbak Ambarwati. Terima kasih juga untuk keluarga Mbak Ambar di Jakarta yang telah mengizinkan podcast ini boleh berlangsung di kediaman Mbak Ambarwati di Desa Tegalmati. Mas, mungkin bisa diceritakan awal mula panjenengan terjun ke dalam dunia seni peran khususnya teater, Mas Idam. Ya, saya mengenal teater itu waktu kuliah di Sastra Indonesia angkatan 2010 UNS. Itu saya masuk ke UKM Teater Desa. Terus di Teater Desa itu saya pernah jadi ketua juga. Terus tahun 2013 karena kepingin punya kelompok teater yang fokus pentasnya itu berkeliling desa ke desa, saya mendirikan Teater Sandilara gitu. Teater Sandilara ya? Teater Sandilara. Teater Sandilara itu dulu pertama mengenal pentas di kampung itu pertamanya di Teater Desa. Pas waktu pentas itu waktu nggarap naskahnya Bambang Kentut Teater Gapit itu, naskah Leleng. Itu kan pentasnya Teater Desa itu 3 kali di kampung-kampung, terus 1 kali di Taman Budaya. Nah, selesai pementasan itu saya kok merasakan rasa lebih ngena ke saya itu sebagai pemain itu kok ketika malah di kampung daripada di Taman Budaya seperti itu. Tetapi kemudian kan kalau teater kampus itu kan punya proker, saya nggak bisa memaksakan pentasnya di kampung terus gitu. Mereka punya proker sendiri, akhirnya ya mendirikan kelompok sendiri sama beberapa teman. Dan teman-teman itu kebanyakan justru tidak dari background teater awalnya, mendirikan Teater Sandilara 2013 itu. Sampai sekarang saya menjadi penulis dan sutradara di Teater Sandilara itu. Itu sekitaran tahun berapa di Teater Desa UNS, Mas? Tahun 2010 itu waktu saya masuk. 2010 ya, berarti juga sudah cukup lama ya, sudah 25 tahun ya. Enggak nyampe Pak. Enggak nyampe ya? 15 tahun lah. Iya, betul. Saya mengenal teater itu. Jadi kayak akhirnya ketemu tempat sing pas. Memang dari kecil apakah panjenengan tuh ada punya cita-cita menjadi seniman teater, atau memang itu secara kebetulan atau memang otodidak, Mas, menurut perasaan panjenengan? Kalau saya tuh dulu awalnya pengen jadi pemain sepak bola. Sepak bola? Iya. Awalnya pemain sepak bola, terus waktu SD itu ya sempat berprestasi lah pemain sepak bola itu. Gitu. Tapi kemudian menjumpai di sekolah sepak bola kan, pintu masuknya kan sekolah sepak bola SSB itu. Iya. Di situ menjumpai anak yang nggak diantar orang tua. Oh. Itu jarang dimainkan.
itu yang dimainkan adalah anak-anak yang diantarkan orang tuanya, dan mengantarkan itu bukan sekedar mengantarkan Pak. Iya. Ya dia membelikan konsumsi, membelikan mensupport apa gitu. Di klub sepak bola itu maksudnya. Sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Iya. Akhirnya kan jadi ada rasa sakit hati dari saya, dan sudah saya tulis itu jadi skenario film. Ya nanti nunggu kalau ada yang memproduksi. Iya. Gitu, tentang ada kekecewaan di situ. Lah kekecewaan itu kemudian karena di sepak bola saya udah nggak lagi, akhirnya kan gairah saya tuh kebingungan mau kemana. Akhirnya saya jatuhnya ke kenakalan remaja sampai umur SMA, dan itu baru betul-betul bisa berhenti ketika saya mengenal teater. Saya menemukan dunia teater itu, saya kayak merasa nggak butuh lagi melakukan kenakalan remaja itu. Ketika sudah bertemu teater, gairahnya semua tersalur di situ. Makanya saya sampai sekarang itu juga meyakini, saya berani mengajak orang untuk bermain teater, ayo ikut seni peran, karena memang betul-betul ada sebuah ruang yang sangat bermanfaat, karena saya sudah pernah mengalaminya. Terus kelanjutan daripada setelah teater Tera itu kan belum lulus Mas ya? Teater Tesa. Tesa, sorry. Belum lulus, tapi sudah bikin teater itu, karena ya itu tadi untuk mewadahi keinginan saya berpentas di kampung-kampung di situ. Di situ saya menemukan penonton yang saya rasa dalam tanda kutip itu ke situ memang betul-betul untuk menonton. Kalau di kampung, kalau di ruang-ruang publik seni itu kan ada datang itu udah membawa sangu kan penonton itu, Bisa komunitas kita sendiri ya. Iya, sudah membawa tafsir lah atas sebuah pertunjukan. Kalau penonton kamu kan pure saja. Ya, betul. Dan itu yang mungkin kita akan seputaran itu pembinaan fungsi visi misi daripada panjenengan punya grup yang sekarang itu ada Sedara Acting Studio. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa, dan itu mungkin dilakukan juga jarang orang-orang Indonesia, khususnya generasi muda, kan termasuk sampai ini sudah generasi milenial lah untuk teater khususnya Mas. Nah, dalam perjalanan itu apakah sebelumnya sampai pernah mengenal teater sebelum di Tera tadi? Tesa, teater Fakultas Sastra UNS itu. Sebelum itu saya cuma waktu SMA itu pernah menonton teater saja. Saya waktu SMA itu mau nonton teater dan terpukau di situ. Ada keterpukauan, pengalaman pertama sih Pak. Itu teater SMA saya SMA 3 Solo. Iya. Lah, tapi mau ikut itu segan juga gitu loh. Saya rasa yang dialami juga teman-teman yang tertarik teater nggak jadi ikut itu karena ada rasa aku berani ya, aku bisa. Saat itu saya ikutnya justru ke pecinta alam. Cinta alam. Ya. Berarti di SMA itu soalnya panjenengan, maksudnya saya pikir dari SD atau sudah ada, ternyata di situ sampai menemukan diri sampai sendiri bahwa saya cocok di sini. Iya. Kemudian perjalanan selanjutnya Mas, tentu panjenengan kan berproses mulai dari tahun 2000 berapa tadi? 2010. Ya. Dalam perjalanan proses itu sampai pasti akan menemukan hal-hal yang baru terkait dengan teater Mas pasti. Sehingga sampai sudah mampu menjadi seorang penulis naskah teater, drama maupun sebagai aktor juga Mas. Oh ya. Yang kemudian saya temukan yang akhirnya menjadi formula saya itu, yaitu setelah berapa tahun ya. Itu tapi setelah Sandilara. Setelah Sandilara. Jadi pas teater Sandilara itu 2013 itu baru saya meyakinkan diri bahwa saya akan di teater itu 2013 membentuk kelompok. Serak di situ. Ya, itu. Akhirnya penjelajahan estetika saya mulai dari kampung-kampung itu yang membuat saya meniatkan karya saya itu untuk bisa dinikmati segala kalangan, segala usia, segala kalangan, baik itu penonton seni maupun non seni. Akhirnya penjelajahan estetika saya mulai dari kampung ke kampung.
Itu yang menjadikan estetika saya sekarang ini seperti itu, karena saya memulainya penjelajahannya dari kampung ke kampung. Berarti panjenengan itu kalau saya gali dari awal tadi memang murni keinginan hati panjenengan, jiwa panjenengan mau ke situ. Mungkin ada guru atau semacam itu yang sampai jadi apa ya, semacam guru lah, ada. Tentu ada, Pak. Ada ya, semacam mentor lah begitu. Saya belajar dari Pak Joko Wiwit Santoso, teater ruang, pernah bermain di sana meskipun tidak masuk sebagai anggota teater ruang, tapi pernah digarap oleh beliau. Ya. Teater ruang itu sangat terkenal sekali. Ya, itu saya dari Pak Wiwit itu salah satu yang saya pelajari itu adalah tentang teater itu adalah tentang perubahan. Jadi saya pokoknya dari nol sampai ke ending itu ada satu perubahan, perjalanan perubahan yang saya tangkap seperti itu dari Pak Wiwit. Terus ada juga saya belajar juga dari Bambang Kentut melalui naskah-naskah. Bambang, ya. Ya, Pak Bambang Kentut itu tidak secara langsung, tetapi dari naskah-naskahnya saya belajar. Dari situ kan saya ketika keliling kampung dulu kan juga menggunakan naskah bahasa Jawa yang menulisnya. Terus saya juga belajar juga dari Pak Anindawan. Ya, Pak Anindawan kita itu, ya saya belajar mengenai tentang bagaimana menyampaikan sesuatu yang sebenarnya rumit itu, tapi dengan bahasa yang keseharian sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu sebenarnya ada satu hal besar yang disampaikan. Itu jadi hal kecil ya,